Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melakukan pembelajaran jarak jauh melalui video ini. Mohon diperhatikan dengan baik agar kalian dapat memahaminya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca doa memulai pelajaran. Berdoa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi'shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu tentang Asmaul Husna. Setelah minggu lalu kita pelajari tentang Al-Musawwir, Allah Maha Pembentuk Rupa, dan Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari nama-nama Allah yang selanjutnya, yaitu nama Allah As-Sami', Al-Basir, dan sifat Allah yang kita sebut dengan Al-Ahad. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu As-Sami'? As-Sami' diambil dari kata sama'a yasma'u yang artinya mendengar. Ingat, kaidah dalam bahasa Arab, jika ada ya sebelum huruf akhir, itu berarti sighah mubalaghah yang bermakna superlatif. Apa itu superlatif? Nanti kalian akan pelajari dalam pelajaran bahasa Inggris. Artinya perbandingan yang tiada bandingnya. Artinya apa? Paling, sangat. As-Sami' artinya yang paling mendengar, yang sangat mendengar. Gak ada yang lebih mendengar daripada kata As-Sami' ini. Makanya As-Sami' ini diartikan Allah atau nama Allah yang berarti Allah Maha Mendengar. Dalilnya kita bisa dapatkan dalam surat Asy-Syura ayat 11. Fatirus samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dia menjadikan kamu pasangan-pasangan dari jenis dirimu sendiri. Wa minal an'am, dan jenis hewan ternak azwaja, mereka juga berpasang-pasangan. Yadhra'ukum fihi, dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan tersebut. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Allah maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar. As-Sami' wa huwas sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa hikmah dari kita meneladani sifat As-Sami'-nya Allah? Ya, yang pertama adalah senantiasa berusaha mengucapkan hal-hal yang baik. Apa maksudnya? Ketika kita mengetahui, kita meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha baik, Allah juga menyukai segala bentuk kebaikan, maka kita akan berusaha untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Bahkan ada hadis dikatakan, kalau kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, maka lebih baik diam. Nah, jangan sampai sebaliknya. Seperti nomor 2, kita harus menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang buruk. Kalau kita nggak bisa berucap baik, lebih baik diam daripada yang keluar adalah ucapan yang buruk. Karena apa? Setiap ucapan kita yang buruk tersebut akan didengar oleh Allah. Sekecil apapun kita mengucapin keburukan tersebut, Allah akan mendengarnya. Nanti akan dicatat oleh malaikat sebagai dosa perbuatan lisan kita. Makanya dari sekarang, mulailah ucapan-ucapan yang baik dan hindari ucapan-ucapan yang buruk. Seperti menghina teman kalian, ngata-ngatain teman kalian, ngatain orang lain. Baik secara fisiknya, baik secara sifatnya, maupun secara kecerdasannya. Yang ketiga, menggunakan telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik.
Allah saja menyukai hal-hal yang baik, maka kita juga harus menjaga telinga kita dari hal-hal yang buruk. Dan kita harus upayakan telinga kita selalu mendengar hal yang baik-baik. Kemudian yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lembut atau pelan. Karena apa? Allah Maha mendengar. Allahus Sami', Allah Maha mendengar. Maka ketika kita berdoa memohon kepada Allah, rendahkan suara kita, pelankan suara kita, lembutkan suara kita, jangan menggebu-gebu, karena Allah Maha mendengar. Bahkan ketika sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berzikir dengan suara yang keras-keras, pernah ditegur oleh Nabi kita, wahai kalian yang sedang berzikir dengan suara yang keras tersebut, kalian sedang berzikir kepada Allah yang Maha mendengar. Jadi tidak perlu kencang-kencang. Lembutkan suara kita, pelankan suara kita, tunjukkan kerendahan diri kita. Mohon dengan sangat kepada Allah, itulah salah satu dari meneladani sifat Allah yang Maha mendengar. Yang selanjutnya adalah Al-Basir. Al-Basir itu artinya Allah Maha melihat. Dalilnya salah satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 233 dan ayat 237. Ini bunyinya mirip ya. Yang pertama ayat 233. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini diawali dengan kalimat perintah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wattaqullaha wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah itu bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kalian kerjakan, basir, Maha melihat. Artinya apa? Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Dan ditekankan lagi pada ayat 237-nya, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa-apa yang engkau kerjakan. Di ayat lain, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat ke-4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu ma'akum, bersama kalian, bersama kita. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada, di mana saja kita berada. Wallahu bima ta'maluna, dan Allah itu bima ta'maluna, dengan apa-apa yang kau pekerjakan, basirun. Allah itu Maha mengetahui dengan apa-apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita sedang sendirian, kita ngumpet, dimanapun kita ngumpet, orang-orang nggak ngelihat kita, tapi Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Kalau kita sudah memahami dan meyakini nama Allah Al-Basir dengan sifat Allah yang Maha melihat tersebut, maka ada hikmah yang kita bisa ambil teladannya dari mengimani Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang pertama, kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita merasa diawasi oleh Allah, kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal. Misalkan pengen nyontek baik apa buruk? Buruk. Guru mungkin nggak tahu kalian nyontek, teman kalian mungkin nggak tahu kalian nyontek, tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Dihitung sebagai dosa, dicatat sebagai perbuatan buruk, karena Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Karena kita tahu Allah Maha melihat, kita nggak pernah bisa sembunyikan apa yang kita kerjakan, maka ketika kita melakukan perbuatan baik, Allah melihat kita melakukan perbuatan baik itu, dan malaikat mencatat perbuatan baik tersebut, maka nanti itu akan menjadi bekal pahala kita untuk mengurangi dosa kita. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan buruk, Allah melihatnya juga. Maka hati-hati mulai dari sekarang, perbaiki perbuatan kita, tingkah laku kita, kegiatan kita, jauhi perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang bernilai keburukan, bernilai dosa. Misalkan ngerjain teman, seperti tadi ngata-ngatain teman, Allah Maha mendengar. Kita ngerjain teman, ngisengin teman, Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan, nanti dicatat sebagai amal keburukan.
Kemudian berusaha menggunakan mata kita untuk melihat segala sesuatu yang baik-baik saja, menghindari melihat pada yang buruk-buruk. Jangan sampai mata kita terlalu lama melihat tontonan-tontonan yang tidak benar. Dangdut misalnya, artisnya joget-joget kita liatin terus, nggak boleh. Yang perempuan matanya suka ngelirikin cowok-cowok ganteng terus, nggak boleh. Tapi gunakan mata kita karena Allah Maha melihat. Allah sangat menyukai atau sangat suka dengan penglihatan yang indah-indah, maka gunakan mata kita untuk hal-hal yang baik, yang indah-indah. Misalkan mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mata kita gunakan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dan kemudian kalau sudah kita pahami tentang Allah Maha melihat ini, maka insya Allah mata kita pun, pekerjaan kita pun akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Dan yang bagian ketiga,